Kalau Anda berkata Yesus dulunya Nabi Isa, kebalik Bang. Nabi Isa itu dulunya Yesus, lalu dirubah-rubah jadi Nabi Isa. Itu yang benar begitu. Lu Kok jadi gimana nih? kebalik? Coba sekarang saya tanya. Tenang. Mana yang lebih duluan Bang? Islam atau Kristen? Ya memang Kristen, Bang. Oke, berarti mungkin nggak yang duluan merubah yang akan datang? Atau yang akan datang merubah yang lebih dulu? Bukan gitu, Bang. Kalau Islam Sebentar itu kan Bang, gini aja dah, istilahnya gini kan dia aja. Gini aja saya tanya dulu Bang. Duluan mana uang asli sama uang palsu? ya kalau itu ya kalau palsu pasti duluan yang asli, jelas kan gitu. Itu kalau Duluan uang gini Bang. Duluan mana uang palsu sama uang asli? duluan yang asli, Bang. Itu kalau Iya, uang, yang Bang. palsu-palsu pasti datangnya belakangan. Jadi jangan jadi jangan Anda katakan bahwasanya yang belakang itu dulunya bukan salah. Gimana Anda mikirnya? Wawan Ade Wawan. Silakan Wawan Ade Wawan nyalakan kamera Anda. Makasih, Oh Cik. iya, Bang. Makasih. Abang Islam, Bang. Islam, Bang. Silakan, Bang. Nyalakan kamera. Ayo kita diskusi yang baik ya, Bang ya. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Kalau Yesus itu, Bang, manusia apa Tuhan itu, Bang? Sebenarnya. Dua-duanya, Bang. Dua-duanya, Bang. Emang di Kalau dalam dua-duanya pikiran Anda, gini, Bang. Emang di dalam pikiran Anda Tuhan itu apa, Bang? ya Tuhan itu yang menciptakan manusia. Iya, di dalam pikiran Anda kata Tuhan itu, menurut Anda itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya Tuhan Allah. Ya salah, Bang. Bahasa Arabnya Tuhan kok Allah. Makanya Bang, diskusi kita ini jadi buntu karena begini Bang. Pelan-pelan ya Bang ya, kita diskusi yang baik ya. Oke, saya mau ngajarin lah orang-orang awam teman-teman. Karena orang Kristen pun banyak yang seperti Wawan ini. Gini Bang, Bang, kalau Ya, Allah itu Bang, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi apa? Allah itu satu, Bang. Bang, susah kita kalau diskusi kayak begini, Bang. Saya nggak nanya Allah itu satu, dua, atau tiga, Bang. Gini loh, kita ini orang Hmm, Indonesia setuju? ya, Oke, Al-Quran tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, setuju? Oke, di dalam Al-Quran ada huruf alim, alif, lam, lam, ha. Dibaca Allah, betul? ya, Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu jadi apa? Allah. Itu. Nah, kalau diterjemahkan tetap saja dia Allah, Bang. Betul. Hmm, Nah, sementara kita ini nanya Tuhan. Nah, Tuhan itu, Bang, sebenarnya bahasa Arabnya apa? Bukan Allah. Tuhan itu bahasa Arabnya itu adalah Rob. Tahu? Tahu Rob. nggak? Kalau mau belajar biar Ya, saya ya. ajarin, biar tahu buat Anda. Nah, Rob. Setuju? Makanya ketika Anda berdoa, ya Rob, artinya ya Tuhan. Setuju? Tujuh. Nah, makanya Bang, ketika pertanyaan Anda begini, Rob itu manusia apa bukan? Bahasa Arab Bang, kata Rob itu bisa juga untuk manusia. Begitu. Contoh, Abang orang Jawa atau orang mana? Orang Jawa. Nah, kalau orang Jawa, saya lebih gampang ngomongnya, Bang. Kata Rob itu, Bang, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa itu jadi Gusti.
Gusti. Nah, Ya. nah coba Bang, nih ini biar enak kita diskusi. Gini Bang ya, biar enak kita ngobrol. Gini Bang, pertanyaan Anda tadi kan, apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Mm-mm. Bang, kalau orang Jawa memanggil yang di langit sana Gusti, betul? Ya, benar itu. Duh Gusti, begitu ya, betul? Oke. Betul. Betul tidak? Ketika orang Jawa memanggil seorang raja yang duduk di singgasana, Gusti juga. Enggak juga sih, Bang. Kalau itu Coba, kan oke, sebentar sebelum Bang. Sebentar Bang, saya mau kasih Hmm. contoh-contoh Bang. Misal nih, di dalam kerajaan-kerajaan Jawa, ya atau yang masih ada sampai sekarang, Sultan, Nah, Sultan Yogyakarta misalnya. nah, Menurut Anda Bang, menurut Anda nih, Jawa mana Anda? hmm. Saya udah di Sumatera, Bang. Cuma Udah orang di tua dari Sumatera. Jawa. Ini berarti udah hilang Jawamu Bang. Nggak boleh hilang Jawamu Bang. Identitasmu itu kan sebagai Jawa. Jawamu mau ke Sumatera mau kemana jangan hilang. Gini Bang. Ketika orang Jawa memanggil rajanya itu dengan panggilan Gusti atau tidak? Ya, Gusti itu maksudnya itu kan yang diagungkan gitu, nah, yang dihormati Iya. lah. Manggil Gusti atau tidak dia? Ya, memang ada itu. Ah, jadi pertanyaan Anda itu sama seperti ini. Gusti itu manusia apa bukan? Jadi pertanyaan Anda itu salah, Bang. Gusti itu manusia atau bukan? Kan susah Hmm. kalau begitu, Bang. Makanya, Bang, kita ini, Bang, debat kusir gara-gara hal seperti ini. Begitu, Bang. Jadi pertanyaan Anda itu, Yesus itu Tuhan atau manusia, itu sama dengan pertanyaan dia itu Gusti apa manusia? Ya Gusti ya manusia bisa juga, Bang. Nggak ada yang salah. Ya. Terus satu lagi, Bang. Kalau Nggak kan? Yesus Yesus sama Allah, kalau tinggi mana menurut Abang itu? Begini Bang, tidak bisa kita bandingkan Yesus dengan Allah Bang. Karena Allah itu Bang, ini dalam perspektif agama kami ya Bang ya. Allah itu tidak pernah ada. Allah itu adanya setelah Muhammad. Allah itu adalah Tuhannya orang-orang Quraisy. Jadi Tapi dulu Bang, di agama Abang ada Allah juga kan? Allah itu nah, bukannya ini Allah dia juga. masalahnya, Bang. Ini dia masalahnya. Allah itu, Bang, bukan Allah. Salah, Bang. Allah dengan Allah tidak sama. Begitu. Tapi memang begini, Bang. Tapi memang begini. Ini ada sebuah kesalahan yang sudah mendarah daging, Bang, di tengah-tengah masyarakat kita. Begini, Bang. Sebenarnya dulu Injil itu ya dibawa ke bahasa Indonesia, itu kan bukan bahasa Indonesia. Lalu Mm-mm. diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, karena majority orang-orang Indonesia ini adalah orang-orang Islam, sudah menggunakan istilah-istilah Islam. Nah, banyak istilah-istilah Islam itu diserap ke dalam terjemahan Alkitab. Makanya ada istilah Rasul, ya kan? Ada istilah pokoknya istilah-istilah Islam lah di dalamnya. Seperti itu. Tetapi perlu diingat juga Bang bahwa bahasa-bahasa itu sebenarnya netral Bang. Bahasa-bahasa itu tidak milik suatu agama apapun. Contoh Bang, bahasa Jawa punya orang Islam atau punya orang Kristen? Bahasa Jawa punya Punya. orang Islam atau Kristen? Iya. Ya, kalau bahasa Jawa ya yang punya ya suku Jawa Ya gitu, Bang. iya, sama seperti itu bahasa Arab itu yang punya orang Arab Bang, bukan agama Islam. Salah. Begitu. Tapi intinya mau saya katakan begini Bang, Bang Wawan. Allah itu Bang, itu adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad. Dari mana Hmm. Muhammad mendapat Allah itu? Dari orang-orang Quraisy. Karena satu-satunya umat
yang menyembah Allah sebagai Tuhan adalah orang Quraisy. Begitu, Bang. Kalau kita belajar sejarah budaya ya, Bang ya. Setiap suku, setiap bangsa itu punya Tuhannya masing-masing. Contoh, orang Jawa dulu sebelum masuknya Islam, sebelum masuknya Kristen, orang Jawa punya agama, Bang. Dia panggil Tuhannya itu dengan panggilan Gusti. Begitu. Terus juga orang Sunda juga punya Tuhannya. Terus orang India juga punya. Dan tidak ada mereka itu nyembah Allah. Nggak ada. Ketika Islam masuk, barulah diperkenalkan sosok yang bernama Allah. Sebelumnya, Bang, mereka tidak pernah nyembah Allah. Makanya kalau kita menggali sejarah, coba, Bang, kita gali sejarah Pulau Jawa. Kita gali sejarah Pulau Sumatera. Kita gali sejauh manapun. Tidak ada di situ mereka nyembah Allah, Bang. Allah itu masuk ketika Islam diperkenalkan ke situ. Nah, satu-satunya umat yang menyembah Allah sebagai Tuhan itu adalah umat Quraisy. Suku Quraisy, orang Arab Quraisy. Orang Yahudi nggak ada kenal Allah, Bang. Begitu. Ya karena Jadi, kan bukan orang Islam. gimana? Karena bukan orang Islam, orang Yahudi. Iya Gitu kan, Mas? betul. Yang jadi masalah kenapa Allah diklaim sebagai Tuhannya para nabi terdahulu. Ah, ini namanya fitnah yang nyata. Begitu, Bang. Makanya kalau kita sebenarnya gini, Bang. Kita ini, Bang, harus bisa membedakan iman dengan kenyataan. Kalau iman, Abang akan mengatakan Allah itu adalah Tuhan yang disembah nabi-nabi terdahulu. Itu iman, Bang. Tetapi faktanya tidak berkata demikian. Nabi-nabi terdahulu tidak ada satupun yang menyembah Allah. Bahkan mereka mengucapkan Allah saja tidak pernah. Seumur hidup mereka tidak pernah Allah terucap dari mulut mereka. Karena mereka bukan orang Arab. Itu kalau kita mau jujur-jujuran, Bang. Dan setiap orang yang mau berpikir ilmiah, akademis, akan mengakui itu. Setuju? Iya. Tapi Iya. gini loh, Bang. Silakan. Kalau menurut pendapatku Tuhan itu tuh satu itu, Bang. Cuma gini, karena kita tuh kan Iya, saya dibedakan setuju dengan Anda, Bang. Cuman masalahnya cara. begini, siapa yang bercerita tentang Tuhan ini, Bang? Kalau yang bercerita tentang Tuhan ini hanyalah orang yang menghayal, dia duduk-duduk di depan rumah, lalu dia bikin Tuhan, dia duduk di bawah pohon kelapa, dia bikin Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan Tuhan hasil karya manusia. Begitu. Apalagi dia bikin Tuhan, Tuhannya menuruti kemauan dia. Iya kan? Dia Tapi pergi semedi ke gua. Nah, setelah dia pulang dari gua, dia bercerita tentang Tuhan. Saya bercerita tentang Tuhan. Tuhan tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Ah, dia Tuhannya. Ah, dia Tuhannya itu, Bang. Karena tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Contoh. Setelah saya melakukan tapa berata di gunung ataupun di goa, saya pulang lalu saya berkata, sesungguhnya Tuhan itu tidak boleh beranak dan tidak boleh punya anak. Habis itu dia berbicara kepada saya, barang siapa di antara kalian yang cantik-cantik harus menyerahkan dirinya kepada saya. Itu namanya modus. Itu namanya Tuhan yang dikarang atau Tuhan yang diciptakan manusia. Makanya betul kata Anda, Tuhan yang sejati itu adalah satu. Sementara Tuhan yang dikarang oleh manusia ribuan, jutaan. Tapi Tuhan hasil karya buah pikir manusia.
Dan mohon maaf, itulah yang Anda ikuti. Kalau di Islam itu Bang, sebenarnya diakui semua kayak Hindu, Kristen, Buddha, Islam itu memang diakui memang. Itu kan Tidak memang ada, ada itu Bang. dalam Di Al. dalam Quran tidak ada disebutkan Hindu. Tidak ada Ya, maksudnya disebutkan kitab Buddha. Nggak ada. kitab Taurat, Injil itu kan Bang, sama Al-Qur'an itu kan. Ya, di dalam Taurat, di dalam Injil, tidak pernah disebutkan akan datang seorang nabi bernama Muhammad. Tidak pernah ada, Bang. Hmm. Tidak ada dalam Taurat dan Injil itu akan datang nanti nabi yang di punggungnya ada tompel. Nggak ada. Itu hanyalah isapan jempol belaka. Makanya Bang, saya kasih tahu kepada Anda tentang kebenaran. Ya Bang ya. Yang benar itu adalah apa yang tertulis di dalam Injil dan Taurat. Bahwasanya Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia ini. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu Bang. Nah, Tuhan yang mengutus Yesus itu Bang, itu kita panggil dengan panggilan Gusti. Kalau Abang orang Jawa kan, panggilan Gusti. Yesus yang diutus oleh Tuhan itu juga Gusti. Jadi dua-duanya sama-sama Gusti atau bahasa Indonesianya kita bilang Tuhan. Tuhan sama Tuhan tuh sama aja Bang. Bahasa Arabnya juga sama, Rob. Begitu Bang. Supaya kita ini nggak debat Iya, kusir satu sama lain. Begitu Bang. Jadi Gusti Yesus itu adalah Gusti Tuhan yang datang daripada Tuhan. Jangan bingung Bang. Jangan bingung. nggak Jadi bingung Yesus, Bang. jadi Gusti Yesus adalah pengejawantahan daripada Sang Gusti yang tidak terlihat itu. Begitu Bang. Ibarat kata gini Bang. Kita sama foto kita Bang. Kita sama foto kita itu bisa disamakan dan bisa dibedakan. Foto kita itu ya kita Bang. Masa foto kita bilang Mm-mm. jadi si Joko kan enggak kan? Coba sekarang saya tanya. Fotonya Wawan itu Wawan bukan? Ya, Iya, nggak mungkin jadi Joko. Tetapi Anda tetap bisa membedakan Anda dengan foto Anda. Begitu loh. Kalau foto Anda itu misalnya dibakar, tentu Anda tidak terbakar kan? Setuju? Ya iya, begitu juga dengan Gusti Yesus. Gusti Yesus itu adalah gambar daripada Sang Gusti yang tidak terlihat itu. Makanya dia disebut sebagai Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita, Allah beserta kita. Jadi kehadiran Yesus di muka bumi itu adalah kehadiran daripada Bapa di sorga. Seperti itu, Bang. tapi Makanya gini Bang, kalau makanya di dalam Alkitab tuh tertulis begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, ialah yang menyatakannya. Jadi Yesus menyatakan keberadaan daripada Allah Bapa di surga. Begitu Bang. satu Bang, Silakan. Allah Bapak Allah Bapak di surga itu sama Yesus, maksudnya itu Allah Bapa di surga itu Tuhannya Yesus atau Tuhannya orang Kristen itu Bang? Bang, sama itu Bang. Tuhannya Yesus, Tuhannya orang Kristen itu sama Bang. Dan orang Kristen juga menuhankan Yesus. Itu sama kayak begini loh Bang. Makanya saya udah bikin perumpamaan itu berkali-kali nih. Kira-kira saya bikin. Sayangnya backgroundnya itu nggak di sini. Itu sudah sering kita bahas Bang. Gini Bang. Makanya saya itu eh, agak sedikit kesulitan karena sudah ada kesalahpahaman orang tentang kata Tuhan itu loh Bang. Tuhan itu artinya ya Tuhan itu sama. Tuhan dengan Tuhan tuh kata yang sama Bang. Seperti ini loh. Saya kasih contoh Bang.
Bedanya tahu dengan tahu apa? Saya Kalau gini bang, tahu itu, sedikit nih. Saya oke, tidak tahu di mana dia berada. Saya tidak tahu di mana dia berada. Bedanya di mana? bedanya di tulisan lah bang. Di Tapi hurufnya artinya beda, sama kan? sama. Sama. Contoh, minuman ini rasanya pahit. Minuman ini rasanya pahit. Sama nggak? Sama. Sama. Contoh, dia dia menginjak tai ayam. Dia menginjak tahi ayam. Sama nggak? Sama, Bang. Jadi gini, kalau kita belajar sesuatu, kita telusuri sesuatu itu sampai tuntas, Bang. Jadi banyak orang sekarang itu membedakan Tuhan dengan Tuhan. Itu sama. Tuhan dengan Tuhan itu sama. Bapa di surga itu Tuhan. Tuhan dia. Yesus juga Tuhan, sama-sama Tuhan. Apa artinya Tuhan atau Tuhan? Tuhan atau Tuhan itu lawan kata antonim daripada hamba. Makanya lawan katanya Tuhan itu adalah hamba. Apa pengertian Tuhan? Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri kita. Gitu loh Bang. Makanya Bapa di surga itu Tuhan. Bagaimana dia menjadi Tuhan? Bagaimana dia harus menaklukkan diri kita? Ya dengan perantaraan Sang Mesias yang diutusnya. Begitu Bang. Kalau nggak paham-paham juga ya sulit kalau begitu. Tapi Jadi kalau kita nggak, menurut jadi saya, kita nggak debat kusir Bang kalau seperti itu Bang. Seperti itu. kalau menurut saya bang, Hmm. kalau Yesus itu tuh sebenarnya tuh dulunya tuh Nabi Isa itu bang. Itu menurut saya tapi Ya kalau menurut dulunya Anda masalahnya Anda tidak jadi sumber rujukan. Yang jadi sumber rujukan itu adalah kitab ya suci kita masing-masing. Setuju? ya Iya. Kalau Anda berkata Yesus dulunya Nabi Isa, kebalik Bang. Nabi Isa itu dulunya Yesus, lalu dirubah-rubah jadi Nabi Isa. Itu yang benar begitu. Lu kok jadi gimana nih? kebalik? Coba sekarang saya tanya. Tenang. Mana yang lebih duluan Bang? Islam atau Kristen? Ya memang Kristen bang. Oke, berarti mungkin nggak yang duluan merubah yang akan datang? Atau yang akan datang merubah yang lebih dulu? Bukan gitu bang. Kalau Islam Sebentar itu Bang, kan gini aja dah, istilahnya gini kan aja. dia Gini aja saya tanya dulu Bang. Duluan mana uang asli sama uang palsu? ya kalau itu ya kalau palsu pasti duluan yang asli jelas kan gitu. Itu kalau Duluan uang gini Bang. Duluan mana uang palsu sama uang asli? duluan yang asli bang. Itu kalau Iya, uang yang bang. palsu-palsu pasti datangnya belakangan. Jadi jangan Anda katakan bahwasanya yang belakang itu dulunya bukan salah. Gimana Anda mikirnya? Ini bang. Gimana? Kalau agama Islam itu kan menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Itu kan dalam Al-Quran kan itu bang. Ya, Ibarat kata kan jargonnya, kayak Bang. Jargonnya zaman memang dulu. seperti itu. Jargonnya itu memang Islam datang menyempurnakan. Pertanyaannya, Bang, yang disempurnakan tuh apanya? Ya maksudnya ajarannya loh bang. Ajarannya kalau Yang ibaratkan seperti kayak apa HP ajarannya zaman yang disempurnakan? Contohnya. kan disempurnakan lebih baik gitu lah bang. Kalau zaman-zaman sekarang ini kan. Oke, baik. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Baik. Di dalam ajaran agama Kristen, Bang, yang konon katanya Anda datang mau sempurnakan. Begini.
Tuhan Yesus mengajarkan apa? Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, mengampuni satu sama lain. Betul. Terus disempurnakan. Dalam tanda kutip ya, disempurnakan oleh ajaran Anda menurut Anda. Yang katanya harus keras kepada orang-orang tapir. Berkasih sayangnya cuman sesama umat saja, harus keras terhadap orang tapir. Itu namanya bukan disempurnakan, Bang. Namanya bukan disempurnakan, disempurnakan. Bukan disempurnakan. Bisa nggak bedakan disempurnakan sama disempurnakan? Nah, gini aja Bang. Kalau Anda belum pernah melakukan kajian khusus, Anda itu hanya jadi korban katanya-katanya. Coba sekarang saya tanya. Enggak gitu. Begini, coba jujur Anda. Anda kan cuma mendengar satu keterangan satu pihak kan? Bahwa kata Ustadz, kata para ulama, agama Islam datang menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu. Kata versi ulama. Apakah Anda sudah memeriksa ajaran terdahulu seperti apa? Belum kan? Artinya Ya, Anda masih berpikir subjektif. Coba diperiksa. Nah, ini kebetulan bidang saya, Bang. Ada orang yang membidangi perbengkelan, ada orang yang membidangi akuntansi dan lain sebagainya. Bidang saya adalah pengkajian kedua belah kitab, Al-Quran dan Alkitab. Saya sudah teliti Bang, sudah saya baca berulang-ulang, sudah saya kaji, sudah mau hampir 14 tahun lamanya. Memang itu bidang khusus saya baca, saya teliti. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak benar Bang disempurnakan, yang ada disempurnakan. Begitu. satu Bang, pertanyaan Bang. Abang tadi kan cerita guru agama waktu Abang masih sekolah itu kan. Apa Abang dulu pernah masuk Islam awalnya Islam? Tidak pernah Bang saya masuk Islam Bang. Tetapi saya belajar agama Islam itu kepada orang-orang Islam pernah. Jadi dulu Bang, waktu saya belajar agama Islam, saya itu pengen tahu betul apa itu Islam. Jangan-jangan benar ini kata orang-orang. Nah, saya baca. Lalu ada orang menyarankan saya, barang siapa yang belajar tanpa ilmu, maka gurunya adalah setan. Masa belajar tanpa ilmu gurunya jadi setan? Berarti orang yang belajar otodidak berarti diajarin setan. Nah, lalu kalau Siapa seperti yang ngomong itu, kayak gitu? oke, coba sekarang saya tanya. Pernah Anda tidak mendengar barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan? Pernah dengar itu? Tidak pernah. Belum pernah Ya, dengar aku, Bang. itu yang masa Anda jadi orang Islam Anda tidak tahu itu, Bang. Itu ada, Bang. Nah, justru itu seharusnya, Bang, walaupun saya tidak setuju, tapi kalau Anda bersikekeh, itu yang kalian gunakan, yang menjadi pertanyaan, Bang. Nabi dulu belajar agama sama siapa? Tanpa guru, kan? Coba, Nabi belajar agama sama siapa? Itu karena dari firman Allah itu, Bang. Tanpa Dari guru wahyu. dia belajar, Bang. Makanya kalau begitu berarti dia belajar daripada setan. Tapi begini, Bang. Begini. Singkat cerita, saya dulu belum ada WhatsApp, Bang. Belum ada WhatsApp. Nah, jadi saya belajarlah agama Islam dari orang-orang Islam. Waktu itu saya masih ingat, Bang. Saya diajari, kamu orang Kristen? Ya. Kamu untuk hal yang paling mendasar yang harus kamu pelajari itu adalah surat Al-Ikhlas. Coba silakan baca, katanya. Saya baca. Qul huwallahu ahad. Oh, salah. Bukan qul huwallahu ahad, tapi qul huwallahu ahad.
Allahu samad, lam yalid. Harus ada gitu. Lalu bang, saya berpikir begini. Ternyata saya mengambil satu kesimpulan. Ketika saya belajar agama Islam dari para ustadz dan dari para ulama, yang saya dapati bukan belajar Al-Quran, tetapi belajar qalqalah, belajar tajwid, belajar cara membunyikan huruf Arab dengan benar. Tetapi tidak belajar maknanya. Makanya akhirnya saya berhenti belajar agama Islam dari orang Islam. Karena yang diajarin sama saya adalah membaca huruf Arab. Lalu dia katakan, oh, membaca satu huruf saja akan mendapatkan pahala. Saya bilang, saya bukan mau cari pahala, saya mau cari kebenaran. Nah, akhirnya singkat cerita, karena begitu terus. Yang saya dapati selalu begitu. Akhirnya saya putuskan saya belajar sendiri. Nah, saya belilah buku-buku tafsir ini, tafsir itu saya baca. Ternyata dulu belum ini, Bang. Belum banyak itu bisa di-download. Sekarang udah bisa itu. Di online sudah banyak. Saya pelajari. Baru saya buatlah satu buku. Nah, bukunya itu isinya tentang bagaimana kita tahu bahwa kitab Anda itu sesungguhnya adalah kitab yang berisi kutipan-kutipan dari dalam Bible. Jadi 70% isi kitab Anda itu sebenarnya isinya dari dalam Bible, Bang. Itu. Cuman kalian banyak tidak tahu. Seperti itu. Kalau itu yang aku nggak setuju aku kalau itu, Bang. Iya, Anda tidak setuju karena Anda belum belajar. Ya. Mau saya kasih contoh? Mau? Nah, gimana? Oke. Sekarang saya tanya sama Anda. Anda punya Al-Quran di rumah? Ya pasti punya. Kalau orang Islam pasti punya, Bang. Oke. Apakah Anda sudi untuk membukanya? Ya kalau pas udah wudhu pasti dibaca. Iya, kan malas kan? Bang, Malas, Bang. tidak Kita kan ada lagi tidak diskusi. ada di dalam Quran kalau mau megang Quran harus wudhu. Nggak ada. Coba sebutkan Tapi di ayat mana umat yang Islam pasti berbunyi begini. Adakah ayat yang berbunyi, jikalau kamu ingin menyentuh Al-Quran, maka kamu harus berwudu dulu? Mana ayatnya? Nggak ada. Itu adalah ungkapan berlebih-lebihan yang akhirnya dipercaya oleh umat. Aslinya nggak ada. ya kan itu kan kitab suci, Bang. Jadi kita harus suci juga dong, Bang. Kalau pas Apakah memegangnya. dengan berwudu Anda menjadi suci? Sekarang saya tanya, kalau ada orang jorok, contoh dalam pengertian jorok itu bukan jorok fisik. Contoh misalnya dia koruptor. Dia koruptor, ya kan? Dia maling uang rakyat. Lalu dia berwudu. Apakah berwudu itu menjadikan dia suci? Dia menjadikan suci kan cuma untuk raganya itu, Bang. Kalau masalah hati sama perbuatan dosa itu kan urusan Tuhan itu, Bang. Oke, raganya. Sekarang saya tanya, mana lebih bersih wudu daripada mandi? Gimana, Bang? Lebih bersih Wudhu sama wudu atau mandi. mandi? Ya kalau mandi itu memang bersih. Cuma kalau wudhu itu kan Iya, aturannya mandi itu. saja kalau begitu, Bang. Contoh, saya kasih contoh. Sebenarnya banyak sekali, Anda ini banyak sekali menyalahpahami. Atau Anda sebenarnya malah dikerjain sebenarnya, bukan gini. Ini dengerin. Saya kasih contoh. Contoh ya, contoh. Kalau misalnya, Anda berpikir bahwa dengan cara wudhu itu membersihkan raga. Anda tahu tayamum nggak? Tayamun, tahu tayamun? Tahu, Bang. Apa itu tayamun? Itu kalau nggak ada air, Bang. Ya, berwudhu pakai apa?
pakai debu bersih. Pertanyaan saya, kalau berwudu pakai debu tambah bersih apa tambah kotor? Ya itu kan karena Jangan bisa karenanya dulu diartikan. sebentar, tenang. Kalau berwudu dengan air, ya mungkin bisa jadi tambah bersih, ya. Tapi kalau Hmm. berwudu dengan debu, tambah bersih apa tambah kotor? Ya nggak tambah kotor. Itu kan debunya juga harus debu yang bersih, Bang. Bukan asal-asalan Debu yang gitu. bersih. Debu yang bersih. Aduh. Bang, sebenarnya banyak yang Anda tidak tahu dari agama Islam. Saya ini mau neruskan juga, nanti gimana ya? Anda juga nggak ngerti. Gini bang, pernah dengar riwayat suatu kali Rasul pernah berwudu atau pernah ditanya seputar sumur Budlaah namanya. Tak pernah dengar itu? Hmm. Pernah nggak? Pernah nggak? Sumur jam-jam. Sumur jam-jam lagi. Itu sumur tempat pembuangan sampah, softtek dan lain sebagainya, Bang. Bekas-bekas pembalut dibuang ke situ. Nah, itulah yang dipakai berwudu. Makanya saya bilang, Bang, bagaimana mungkin berwudu itu sebenarnya membuat bersih? Itu tidak benar, ya. Saya tunjukkan kepada Anda ini. Berat ini ya. Makasih, teman-teman. Saya kasih contoh ya. Berwudu. Sebentar ya. Saya kasih tunjuk sama Anda. Biar Anda saya kasih tunjuk, Bang. Sebenarnya berwudu itu membersihkan atau bagaimana? Nih, saya kasih Anda hadisnya ya. Saya balikan dulu kamera saya, Bang ya. Biar Anda bisa melihat nih. Saya mengajari kalian ini belajar. Kelihatan ya, Bang ya? Ya. Ini hadisnya tentang sumur Bidroah ini bacanya ya. Saya bacakan ya Bang ya. Kelihatan ya? Sunan Ya. An-Nasai ayat 324 telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah, dia berkata telah menceritakan kepada dan seterusnya dia berkata ya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad dan seterusnya. Dari para sahabat nih ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, ya, apakah kita boleh ambil air wudhu dari sumur Budlaah, yaitu sumur yang dijadikan sebagai pembuangan daging-daging anjing dan kotoran haid, softtek, bang, serta barang-barang yang busuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air itu suci, tidak ada suatu pun yang membuatnya najis. Ini bang, inilah sosok Muhammad yang kalian bangga-banggakan. Nah, jadi bang, kalau ada air bekas-bekas pembuangan, bekas potong daging anjing, bekas softtek dan lain sebagainya, itu boleh kau pakai menjadi air wudhu. Betul. Sesuai dengan Hadis hadis riwayat betul. siapa? Hah? Hadis riwayat siapa ini? Ini loh bang, Sunan An-Nasai nomor 324. Jangan bilang lagi hadis karangan Oten. Betul. Nih banyak bang hadisnya ya. Yaitu sumur yang dijadikan pembuangan barang-barang bau busuk. Beliau bersabda, air itu tidak dapat dinajisi oleh suatu apapun. Makanya bang, kalau ada lalat masuk air minum Anda harus tetap minum karena tidak bisa najis air itu. Begitu ya, seperti itu.
Nah, langsung bilang hadis palsu, sungguh nekat yang nyata. Jangan bilang palsu-palsu ya. Kalau tidak percaya bang, sekarang zaman Google bang, zaman internet. Ketik saja sumur budnaah. Ya, yaitu sumur tempat pembuangan barang-barang busuk itu, dan itu dipakai oleh Nabi dan juga oleh para sahabat untuk berwudu. Itu bukannya tambah bersih bang, tambah kotor. Ya, seperti itu. Jadi saya minta kepada Anda bang, dalamilah. Ayo, mari dalami kebenaran. Nah, saya sebagai orang Kristen bang, yang sudah mendalami agama, yang sudah hampir 14 tahun menelitinya, saya hanya berpesan kepada Anda, marilah datang kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita beroleh kebenaran dan hidup. Begitu bang, ya. Ayo, datang kepada Tuhan Yesus, ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jangan mengikuti orang yang ada di dalam kubur. Begitu ya, Bang Wawan, Ade Wawan. Semoga Anda sadar. Jangan banyak-banyak nih. Kalau banyak-banyak juga nanti tumpah, oke? Seperti air minum, diisi sedikit-sedikit saja. Nah, nanti kalau Anda sudah paham yang sedikit-sedikit, maka nanti Anda akan menerima kebenaran. Setuju ya? Gini bang, satu bang. Silakan. Bukannya kalau sesama umat beragama kita harus saling menghormati bang? Nah, ini lagi nih mulai. Bang, kenapa ketika saya menyebarkan kebenaran, Anda langsung jurus terakhirnya kita harus hormat menghormat. Kita harus harga menghargai. Bang, ini kan saya hanya menjawab kalian saja. Lalu bagaimana dengan kajian-kajian kalian? Contoh nih bang, saya kasih contoh. Saya balikin dulu badan saya bang ya. Saya balikin dulu badan saya. Bang, coba baca itu buku apa bang? Baca? Yesus Tuhan. Enggak, baca dari 101 atasnya. Dari atas. 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Siapa yang bikin bukunya? Nggak tahu bang. Haji Insan Nggak LS Mokoginta. Itu orang Islam, betul? Paling ya nggak tahu aku. Jangan paling bang, Anda dari dulu banyak paling-palingnya. Bang, itu buku. Oke, saya kasih tahu. Itu buku ditulis oleh orang Muslim. Kalau Muslim yang menulis 101 bukti Yesus bukan Tuhan, itu namanya dakwah syiar agama. Tapi kalau orang Kristen bikin buku 101 bukti Muhammad bukan Nabi, itu namanya penistaan agama. Pasti Anda langsung berkata, marilah kita saling harga menghargai. Ya, repot kalau begini, ya. Memang di ajaran Islam memang harus kayak gitu bang. Lakum dinukum waliyadi. Iya, seharusnya begitu bang. Seharusnya lakum dinukum waliyadin. Seharusnya begitu. Tetapi yang dilakukan umat, bahkan didukung oleh banyak umat Muslim, kalau membahas agama Kristen, namanya syiar dan dakwah. Supaya orang-orang Kristen bertobat. Katanya begitu. Sekarang saya balik nih supaya Anda bertaubat. Jangan mengikuti orang meninggal di dalam kubur. Ya. Jadi saya minta kepada Bang Wawan, cobalah kita jangan berstandar ganda Bang Wawan. Anda boleh berdakwah, silakan berdakwah. Anda mau mendakwahi orang Kristen, silakan. Tetapi konsekuensinya saya juga harus boleh memberitakan kekristenan kepada Anda. Namanya impas. Yang penting apa? Yang penting tidak ada kekerasan. Begitu. Setuju? Ya. Iya. Setuju. Oke, saya rasa itu saja dulu Bang Wawan ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain, oke? Oke, terima kasih. Saya turunkan Bang Wawan. Ya.
Ya, karena seperti itu ya teman-teman ya.